Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada presentasi artikel riset kami yang berjudul Suara Mahasiswa di Dunia Digital Antara Aspirasi dan Ancaman Kriminalisasi. Perkenalkan, kami dari IF 46 GAP 0102. Saya Atila Ramdhani Saputra selaku moderator. Untuk memulai kegiatan ini, saya persilahkan rekan-rekan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Stefan Jaka Subrin dengan NIM 103012330197 dari kelas IF46 gabungan 0102. Baik, kenalkan nama saya Dani Septian Isniawan dengan NIM 10301233000355 dari grup O. Perkenalkan nama saya Emir Ismail Atorik dengan NIM 103012300103. Perkenalkan nama saya Ferdiadi Hanifah dengan NIM 103012310102. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana ruang digital menjadi media penyampaian aspirasi mahasiswa, sekaligus bagaimana ancaman kriminalisasi dapat muncul melalui regulasi seperti UU ITE. Nah, pada presentasi ini kami cakup ada 5 poin, yaitu ringkasan analisanya, latar belakang, metode pengambilan data berbasis SLR dan Scopus, hasil analisa, dan juga kesimpulan dan posisi mahasiswa dalam konteks hukum digital. Mari kita mulai pemaparan materi kali ini. Nah, jadi saya akan menjelaskan bagiannya A, yaitu ringkasan hasil analisa. Jadi penelitian kami ini kan berjudul mengenai suara mahasiswa di dunia digital, antara memang ini sebagai aspirasi atau mungkin menjadi ancaman kriminalisasi. Jadi penelitian kami ini membahas bagaimana mahasiswa itu benar-benar menjadi peran penting dalam menyuarakan aspirasi melalui dunia digital seperti itu. Namun, bisa dilihat bahwasanya hal ini menjadi ancaman bagi mahasiswa sebagai tindakan daripada kriminalisasi akibat pasal UU ITE yang membatasi kebebasan untuk berekspresi. Nah, jadi kan ruang digital itu yang seharusnya bisa dijadikan sebagai tempat demokratis malah dikontrol oleh atasan seperti itu, sehingga mahasiswa itu benar-benar harus berhati-hati dalam berkata-kata ataupun ngomong ataupun berekspresi kayak gitu. Jadi untuk latar belakang dari masalah, dikarenakan perkembangan teknologi yang sangat makin pesat, berkembang juga cara seseorang untuk menyampaikan aspirasinya. Dan dengan semakin besar dunia digital, semakin banyak juga orang yang ingin menyampaikan aspirasi melalui dunia tersebut, terlebih lagi dari kalangan mahasiswa yang biasanya merupakan kalangan yang paling kritis. Namun, di balik munculnya kebebasan berekspresi baru tersebut, terdapat juga ancaman kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat. Tidak sedikit kasus di mana mahasiswa menghadapi tekanan, intimidasi, bahkan proses hukum yang diakibatkan oleh unggahan di media sosial yang dianggap melanggar hukum, terutama dalam konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang biasa disebut UU ITE. Alasan dari pemilihan judul Suara Mahasiswa di Dunia Digital Antara Aspirasi dan Ancaman Kriminalisasi adalah untuk memahami bagaimana mahasiswa dapat menavigasi kebebasan berekspresi di tengah regulasi yang kadang tumpah di antara hak berekspresi dan juga batasan hukumnya. Dan riset ini juga memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dinamika ekspresi mahasiswa di ruang digital, menganalisis bentuk ancaman kriminalisasi yang muncul, serta menemukan langkah-langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab hukum di era digital. Dan terakhir, urgensi dari proyek ini, riset ini adalah pada sebuah kebutuhan untuk menegaskan posisi mahasiswa sebagai bagian dari pilar demokrasi yang harus dilindungi, bukan dihubungkan oleh hukum. Oke, untuk bagian C, yaitu metode pengambilan data. Penelitian ini dilakukan dengan metode Systematic Literature Review (SLR) yang bersumber dari Scopus Database. Hal ini dilakukan untuk meninjau hasil penelitian yang sudah dirancang sebelumnya sesuai dengan isu kebebasan berekspresi dalam dunia digital dan peraturan kriminalisasi dalam beropini, khususnya dalam kalangan mahasiswa. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut untuk penelitian, yaitu yang pertama pemilihan sumber data. Nah, perumusan string pencarian pada Scopus Database adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah string pencariannya. Lalu hasil yang didapatkan dari perumusan ini adalah 17 artikel. Selain itu, pencarian masih dilakukan dengan kriteria penyaringan di Scopus Database sebagai berikut. Pada tahun publikasi 2021 sampai 2025, bidang kajiannya yaitu Computer Science dan Social Science. Konteks wilayahnya adalah Indonesia atau Asia Tenggara. Jenis dokumennya adalah artikel ilmiah berbahasa Inggris atau Indonesia.
Dari hasil penyaringan yang dilakukan, terdapat 11 artikel yang memenuhi kriteria yang didapatkan pada Scopus. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian kedua, yaitu proses screening dan seleksi. Nah, jadi setelah kita melakukan tahap pertama ini, kita akan melakukan proses penyaringan dengan metode screening dan seleksi ini ya teman-teman. Jadi metode ini untuk apa? Nah, metode ini dibuat untuk mengambil artikel yang benar-benar relevan dan sesuai dengan isu aktivitas digital mahasiswa dan kebebasan berekspresi sesuai dengan tema yang kita miliki. Nah, tahap pertama yang akan kita lakukan dari proses screening ini adalah pemilihan asal dan judul ya teman-teman, di mana kita ini akan menelaah itu topik-topik pada masing-masing artikel yang benar-benar relevan dengan topik aktivitas mahasiswa yang bersuara di dunia digital dan ancamannya. Nah, hasil yang didapatkan pada tahap pertama ini adalah 9 artikel ya teman-teman yang kita dapatkan dari sebelah ini. Mengapa 9? Karena ada 2 artikel ternyata ini yang tidak relevan dengan topik yang dibahas. Nah, bisa dilihat dari penjelasan di sini bahwasanya yang bagian pertama itu adalah content removal, the government Google partnership. Ya, di mana ini kurang relevan karena ini membahas hubungan politik dan permintaan penghapusan konten oleh pemerintah ke Google. Nah, ini kan nggak relevan dengan suara mahasiswa ya. Ini hanya hubungan politik dengan Google gitu. Terus yang kedua itu adalah ini digital uprising. Nah, Palestina. Jadi ini membahas konteksnya ini ke Palestinanya, bukan ke Asia Tenggara, khususnya di Indonesia seperti itu. Setelah kita melakukan tahap pertama ini, nah kita akan lanjutkan ke tahap yang kedua, yaitu menganalisis full text. Yaitu gimana maksudnya itu? Nah, kita akan melakukan pemeriksaan lebih lengkap dari isi dan artikel yang ada, yang dimana kita harus berfokus pada relevansi dari topik yang diambil seperti yang kayak tadi sebelumnya, dan apakah ini bisa diakses kayak gitu, karena kan ada beberapa misalkan artikel-artikel itu nggak bisa diakses. Nah, jadi hasil artikel yang sudah kami telaah itu kami menemukan artikel yang cocok. Karena apa? Karena ada satu artikel yang memang nggak bisa diakses karena fiturnya berbasis premium. Nah, tahu lah kalau misalkan kalau udah premium berarti kita harus apa? Bayar. Nah, jadi pemberian juga itu bukan murah loh, agak mahal seperti itu. Itulah makanya dari proses semua hasil seleksi yang kami lakukan, artikel yang cocok digunakan sebagai referensi dari topik yang dibahas ini dengan metode SR dan juga proses screening dan seleksi tadi, itu ada sekitar 8 artikel. Nah, inilah alur-alur yang sudah kami lakukan untuk memfilter artikel-artikel yang penting seperti itu. Nah, jadi hasil proses ini bisa dilihat juga pada diagram alur peristiwa seperti ini ya teman-teman. Nih. Baik, selanjutnya adalah bagian analisa data. Satu, yaitu hasil data analisis. Berdasarkan hasil analisis dari 8 artikel yang sudah dipilih, ditemukan adanya kecenderungan pemerintah menggunakan hukum cyber sebagai alat kontrol terhadap kebebasan berekspresi. Terdapat beberapa temuan yang dapat dijadikan dasar argumentasi dalam isu ini, yaitu poin pertama atau A, yaitu eskalasi kriminalisasi ekspresi digital. Karena berdasarkan data dari Barreskrim Polri menunjukkan bahwa kasus pencemaran nama baik melalui media digital mengalami peningkatan yang signifikan. Dapat laporan pencemaran nama baik yang mencapai 4.790 kasus pada tahun 2020, dan pada tahun 2025 per awal November ini, berdasarkan data dari Barreskrim Polri terdapat 6.556 laporan terkait pencemaran nama baik. Namun, pasal tersebut dinilai multitafsir dan tidak memiliki definisi operasional yang jelas mengenai unsur penghinaan dan pencemaran nama baik. Hal ini membuat peluang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan interpretasi yang berpotensi menjerat ekspresivitas, termasuk kritik berbasis data dan riset yang disampaikan oleh mahasiswa. B, yaitu ketidakpastian norma dan ancaman terhadap kebebasan berpendapat. Pada pasal 256 Kitab di Hukum Pidana atau KUHP yang disahkan pada tahun 2022 pada menambah kapasitas ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Pasal ini mengatur sanksi pidana bagi pelanggar definisi dan tidak memberitahu kepada pihak berwenang dengan ancaman hukuman bulan penjara atau denda maksimal 10 juta. Yang C, yaitu substance for mahasiswa. Karena berdasarkan studi dari Alfred yang menganalisis 10.216 responden di 8 negara Asia Tenggara menemukan bahwa pengguna media sosial yang memiliki kecenderungan terlibatan politik dan pendapatan tinggi cenderung lebih memilih untuk tidak menyuarakan opini
politik secara publik. Yaitu aspirasi digital dan gerakan nasional. Gerakan Multi Alliance yang dianalisis oleh Putra pada tahun 2024 menunjukkan bahwa mahasiswa di Asia Tenggara termasuk di Indonesia memanfaatkan media sosial sebagai hubungan solidaritas lintas negara dan memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia atau HAM. Namun, represi digital dan pemblokiran akses internet menjadi ancaman nyata terhadap kebebasan digital. Yaitu disinformasi dan manipulasi wacana. Selain represi hukum, bentuk pembungkaman ekspresi mahasiswa di dunia digital juga terjadi melalui manipulasi wacana publik dan penyebaran disinformasi yang terstruktur. Berdasarkan studi oleh Neo dan Smith Perry, banyak negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia menggunakan narasi penanggulangan hoax sebagai dasar legitimasi kebijakan digital yang membatasi ruang kritik. Akibatnya, ketika akademik maupun kampanye digital, mahasiswa sering dilabeli sebagai penyebar informasi palsu atau fake news atau juga sekedar kebencian atau juga hoax sebenarnya. F itu tentang etika dan literasi digital mahasiswa. Di sisi lain, penelitian oleh Yus Rizal menyoroti bahwa sebagian masalah kebebasan berekspresi di ruang digital juga muncul karena minimnya literasi hukum dan etika digital di kalangan masyarakat, termasuk mahasiswa. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan literasi digital di tingkat perguruan tinggi, agar mahasiswa tidak hanya berani bersuara, tapi juga mampu menyuarakan aspirasi serta cerdas beretika dan berbasis hukum. Nah, untuk selanjutnya di sini ada nomor 2, fakta pentingnya peran mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa pasti punya atau memiliki peran penting sebagai penggerak perubahan di era digital. Peran mahasiswa juga atau peran tersebut bisa diwujudkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menyuarakan aspirasi. Kita sebagai mahasiswa bisa menggunakan ruang digital untuk menyampaikan pendapat dan kritik secara etis dan bertanggung jawab. Yang kedua, mengawal kebebasan berpendapat. Kita juga sebagai mahasiswa bisa berperan aktif dalam menolak praktik pembatasan dan kriminalisasi terhadap ekspresi mahasiswa atau terhadap ekspresi di dalam dunia digital. Untuk ketiga, meningkatkan literasi digital. Sebagai mahasiswa, kita pasti bisa untuk mengedukasi diri. Juga sebagai mahasiswa, kita juga bisa untuk mengedukasi masyarakat tentang hak-hak digital serta etika bermedia atau bermedia sosial. Untuk poin nomor 3, ide peran mahasiswa. Nah, peran kami dalam pembahasan ini adalah sebagai penyambung aspirasi mahasiswa sekaligus penggerak perubahan di ruang digital. Dengan melalui pendekatan ilmiah dan advokasi berbasis literasi digital, melalui kegiatan ini, partisipasi kebijakan dan praktik keluarga digital yang bertanggung jawab, kami juga berupaya untuk memperkuat kesadaran akan kebebasan berekspresi, untuk melindungi hak digital mahasiswa, serta membangun solidaritas dalam menghadapi ancaman kriminalisasi di dunia maya. Nah, untuk bagian kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data, ruang digital yang seharusnya menjadi wadah aspirasi demokratis kini terancam dikontrol negara melalui penerapan hukum siber seperti UU ITE dan pasal-pasal hukum KUHP baru yang cenderung digunakan untuk membungkam kritik daripada melindungi kebebasan berekspresi. Meningkatnya kasus pencemaran nama baik dan multitafsirnya norma hukum membuat ekspresi ilmiah serta kritik sosial rentan dikriminalisasi, sehingga sebagian mahasiswa memilih diam atau melakukan self-censorship karena takut risiko hukum dan sosial. Meski demikian, gerakan digital mahasiswa tetap menjadi kekuatan penting dalam memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia, meskipun harus menghadapi tantangan berupa disinformasi dan manipulasi wacana publik. Demikian penyampaian artikel riset dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai peran mahasiswa dalam ruang digital serta tantangan kebebasan berekspresi di Indonesia dalam konteks hukum yang berlaku. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.